Karena tanpa perempuan siapalah saya? Dukah? Wajib setuju. Nah, saya bisa seperti ini karena seorang perempuan yang bernama Hajjah Ruqayyah, dan itu umi saya. Walaupun umi saya itu bukan orang pintar dan alim, umi saya itu setiap hari zikirnya kepada Allah cuma sholawat. Setiap saya melihat ibu-ibu yang sudah sepuh, saya selalu menangis dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ummiku begitu mencintaiku, saya tidak bisa membalas rasa cinta ummiku ya Allah, tapi saya berusaha untuk mendoakan yang terbaik untuk ummiku ya Allah. Jadikan dia sebagai ahli surgamu ya Allah. Saya ini orang biasa Pak, tapi saya lahir dari seorang perempuan yang luar biasa. Kak Surah ini paham betul siapa umi saya. Umi saya nggak pinter ngaji, apalagi baca kitab enggak. Umi saya itu zikirnya cuma salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tanya kepada Umi, berapa banyak Umi membaca salawat setiap hari? Beliau menjawab dengan indahnya, untuk apa saya menghitung salawatku kepada Nabi? Karena cinta Nabi untuk kita semuanya tidak akan pernah terhitung dan ternilai dengan apapun. Ketika saya mendengar jawaban yang seperti itu, hampir seluruh zikir yang saya baca saya tinggalkan, dan saya berganti salawat sebagaimana kecintaan umi saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafatnya, sebenarnya saya sedang ada jadwal di Jawa Barat, tapi saya melihat umi saya itu sudah mulai sakit yang agak berat. Ketika saya bawa ke rumah sakit, umi nggak mau dirawat, dan mungkin karena saya anak satu-satunya yang paling degil di keluarga, saya dipanggil Cong dan Nak. Saya masuk ke ruangan gawat darurat. Ada apa Mi? Saya mau pulang. Umi kan belum diperiksa sama dokter. Saya mau pulang. Umi dokternya setengah jam lagi datang. Jawabannya masih tetap saya mau pulang. Tapi saya tidak paham bahwa sebenarnya kata pulang itu menuju kepulangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah masa berat. Kemudian sore itu saya bawa pulang ke rumah. Saya izin kepada kakak dan abang, bang, akak semua, Umi hari ini sudah tidak mau dirawat karena Umi merasa sakitnya sudah agak berat. Mari kita bawa pulang. Hanya sepakat kami bawa pulang. Dan sakitnya hanya 2 hari dan itu demam berat. Sebelum wafat, ternyata saya yang ditunggu. Di saat nazak, saya minta izin sama beliau, Mi, saya mau sholat sebentar. Iya, jangan lama-lama. Saya sholat di ruangan depan. Setelah saya mengucapkan salam dari salat assalamualaikum warahmatullah, Umi memanggil saya Zen, Zen, Zen. Saya dipanggil oleh Umi. Saya menghampiri Umi. Umi saya hanya berkata, Umi saya hanya memberikan isyarah dengan tangan sambil memegang dada. Dan isyarah itu adalah isyarah yang terakhir. Ternyata Umi pulang kembali kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala selepas saya melaksanakan sholat asar. Dan sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, Umi berbisik di telinga kanan saya, Nak, jangan engkau sakiti orang lain, siapapun itu. Umi saya mengatakan, Nak, jangan sakiti orang lain, siapapun itu. Sembari saya pegang tangan beliau dan saya cium tangan beliau. Dan pada saat terakhir itulah ternyata beliau ingin saya yang menuntunnya. Saya tuntun beliau dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada tarikan yang ketiga, Umi saya wafat di tangan saya. Kalau memang sudah mulai tidak cantik istrimu sudah mulai tidak menarik, jangan mulai melirik. Kalau istrimu sudah tidak cantik, modalin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para kiai, para ustadz, para allamah, para habaib, ibu-ibu majelis ta'lim yang tergabung dalam Permata, Persatuan Majelis Ta'lim Al-Barakah, terkhusus kepada anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, Kiai Mustahar. Amin. Kan saya sampaikan tadi anggota DPRD Kabupaten Kuburaya. Ada yang salah? Enggak ada, karena itu doa. Aqwalukum kadu'aikum. Ucapanmu itu sebenarnya adalah doa darimu. Kita doakan beliau segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala niat dan cita-citanya Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Yang paling kita cintai anak-anak yatim yang hadir bersama kita. Biasa anak kecil, Bu, nggak usah heran. Ini nampaknya amplopnya mulai diintip semua ini. Mudah-mudahan ini bukan prank, nak ya. Bu, Ibu, sudah capek belum? Saya berharap mudah-mudahan capek, karena biar cepat selesai ceramah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru mulia kita Kiai Haji Mustahar, saya sebenarnya baru pulang tadi subuh jam 6. Kemarin saya dengan istri hari Kamis berangkat ke Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, dan itu kecamatan paling jauh. Perjalanan dari Pontianak jam 8 pagi sampai ke Belitang Hulu sekitar jam 6 sore. Berarti kurang lebih 10 jam perjalanan kami, Pak Kiai. Saya merasa bahwa perjalanan itu seperti perjalanan penerbangan antara Jakarta Madinah. Kurang lebih 10 jam, Pak Kiai. Dan pulang dari sana kemarin siang, kemudian masih pengajian di perbatasan Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Nyampe tadi pagi jam 6, selesai sholat. Di perjalanan sama ponakan beliau Bang Muhlis, dan alhamdulillah baru tidur berapa jam istri sudah teriak-teriak di telinga saya. Itulah perempuan, Kiai. Kalau perempuan itu dilayani, kita ngomong satu, perempuan itu seperti mercon cabe. Munreng bini saya laban, Kiai. Tak kira menang Ustadz Abdul Hari. Orang bini penikah seporana, Kiai. Orang bini penikah ini menurut data. Menurut data, kenapa perempuan itu cenderung cerewet? Betul enggak? Engkau apa takau mondai. Allahu Akbar. Saya baca dalam artikel kesehatan dan psikologi perempuan, setiap hari di dalam neuron, di dalam otak perempuan itu ada 80.000 kata yang berputar di sini. Iya. Menurut data kesehatan, di kepala perempuan manapun, termasuk istrinya panjenengan, Kiai, termasuk istrinya Kiai Khalili, sama. Di kepalanya itu ada 80.000 kata yang berputar. Dan kalau itu tidak dikeluarkan akan berbahaya. Maka kalau istri saudara sudah mulai cerewet, lah macam mercon segala, torot,
Cuma sebelum istrinya ngomong, Kiai minta sama dokter obat tengel. Lo mau netorot ibu, reng bini mana jadi sampin jantati. Saya ini kan sering disebut, oh kalau Ustadz Zen sih, oh begini-begini. Enten. Saya itu kalau ceramah kata, oh Ustadz Zen itu kalau suaranya dari sejak muda sampai hari ini nggak berubah. Iya. Itu kalau pegang mic. Tapi mun ada nik bini haram pada kercat iya. Ku bener-bener reng laki reng bini. Coba Pak Kiai Khalili bareng sama istri misalnya. Ustadz Surai bareng sama istri, pegangan nih. Pertanyaannya kalau ada perempuan lain yang lewat pasti ditanya, cantikan mana aku sama dia? Betul? Lah pada kiai mage jung pasir. Bingung suaminya. Kalau dijawab iya, lebih cantik perempuan itu dibandingkan dengan sampean, apa jawabannya? Pas jawab iya lek macam ratinan ruben kakek. Salah tidak? Salah. Jawab lebih cantik istri salah tidak? Salah. Karena perempuan itu adalah satu makhluk yang paling membingungkan di atas bumi ini. Contoh, ibu sayang suami tidak? Serius? Serius sayang suami? Baik. Kalau sayang suami mulai besok, kalau mau pasang gas LPG 3 kilo pasang sendiri. Sebab Pak Kiai Mustahar kalau ditanya, Mi kenapa enggak pasang sendiri selangnya itu? Takut meledak. Terus kalau takut meledak, kenapa yang disuruh itu suami? Ini maksudnya apa coba? Kalau memang takut meledak, mulai besok Habib bilang sama istri jenengan, bilang sama Syarifah, mun tako alat tu lek jak nyoro sengkok, nyoro laki neta tangkep hei. Ari maksud apa ya? Tako alat tu tapi saya soro laki nah. Mun pas alat tu ongku demah. Gimana kalau meledak? Kalau meledak, ya kalau meledak kawin lagi Pak Kiai. Aduh tak lebur aja. Bu, Ibu, mudah-mudahan capeknya ibu, lelahnya ibu menjadi lillahi ta'ala. Kabar gembiranya untuk kita sore hari ini, anak yatim yang ada sekitar berapa puluh orang yang sudah disantuni oleh ibu-ibu, mudah-mudahan itu menjadi sedekah yang terbaik dari ibu-ibu semuanya. Saya tadi dengar cerita dari Kiai Mustahar, kalau ini adalah dana keikhlasan, sedekah yang ikhlas dari ibu-ibu yang perharinya hanya 1.000 rupiah. Kira-kira begitu ya Bu ya. Sebab betul Ibu, kalau sedekah langsung itu pasti tidak mau. Kiai Mustahar sering sampaikan, para jamaah perbanyaklah sedekah di jalan Allah. Siapa yang sedekah dan infak di jalan Allah mustahil miskin. Mustahil dia miskin, mustahil orang yang sedekah itu miskin. Itu kalau sedikit. Maka sedekah itu waktu sedikit saja. Sebab waktu banyak yakin susah ngeluarin. Yuk kita hitung-hitungan angka. Kalau ibu punya uang 10.000 dibagi 2 berapa? 5.000. Ibu masih mau sedekah 5.000? Baik, 5.000 karena kecil Kiai. Tapi kalau 100.000 dibagi 2 berapa? Ibu masih mau sedekah? Tak jambur apa? Mau-mauan. Baik, sepakat dulu. Bagaimana kalau 1 juta dibagi 2? 500. Masih mau sedekah? Cia jawabannya macam mau. Bu, sedekah itu tidak harus nunggu besar. Sebab kalau besar insya Allah kita akan sulit mengeluarkan. Walaupun jumlahnya tidak banyak 1.000 rupiah, tetapi ibu istiqamah 1 hari 1.000, 1 bulan berarti 30.000, 1 tahun 360.000. Kalau ibu memberi langsung 360.000 1 bulan itu mungkin agak sulit.
kecuali memang niatnya sungguh-sungguh. Maka memulai kebaikan itu mulailah dari perkara yang kecil. Sebab dari perkara yang kecil itu insya Allah akan berubah, bertambah dan bertumbuh menjadi sebuah kebaikan yang besar pula. Maka mudah-mudahan sedekah ibu yang setiap hari disisihkan, yang sudah diberikan kepada anak-anak yatim ini, semoga Allah Subhanahu wa taala pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita masing-masing. Amin. Kepada guru-guru mulia kita, anak keturunan kita, dan orang-orang salih yang ada di antara kita. Janji Nabi untuk ibu, untuk ibu-ibu yang sudah menyisihkan uang, untuk para ustadz, para kiai yang ikut membantu acara ini. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memberikan untuk anak yatim itu, kata Nabi, ana wa kafilul yatimi hakada, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku, kata Nabi, kelak di surga bersama orang yang menyantuni anak yatim posisinya seperti ini. Wasabbabah. Kemudian Rasulullah wa asara bis sabab wal wusta. Kemudian Rasulullah memberikan isarah dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma. Kemudian Rasulullah merenggangkan kedua jarinya. Apa kata Nabi? Orang yang menyantuni anak yatim kelak di hari kiamat posisinya seperti ini, antara jari tengah dan jari telunjuk, kata Nabi, saking dekatnya antara orang yang menyantuni anak yatim dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, jangan takut. Yang bersusah payah hadir ke tempat ini, masuk di masjid ini, bersama-sama kita mengaji. Mudah-mudahan kajian kita hari ini, pengajian kita pada sore hari ini menjadi salah satu sebab turunnya rahmat dan ridha Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak yatim adalah manusia yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mencintai sesuatu yang dicintai Nabi, maka pasti dia akan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta Nabi, berarti cinta anak yatim. Kalau cinta anak yatim, otomatis cinta kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Nabi? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu kelak pasti dikumpulkan dengan yang dicintainya. Siapa yang kita cintai? Yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita semuanya kelak di yaumil qiyamah akan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara capek, ibu juga capek. Capek, Bu? Apalagi panitia, apalagi ibu nyai, guru kita Kiai Mustahar. Ini istri panjenengan. Yang mana, Kiai? Takut taporop sih kemana? Takut taporop sih kemana? Yang sebelah, oh Siratinan nih kok. Oh, berarti paling rati di masjid ini ya. Baik. Serius cuma satu, Kiai? Satu, Kiai. Cak kejerah. Nggak, aman. Selagi tidak berkawan sama saya, aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ini agak kurang sehat, Ibu, karena mungkin karena di perjalanan terlalu banyak di ruangan ber-AC terus hingga kurang sehat. Jadi suaranya agak sedikit cenderung metura sengong. Maklum, hidung minimalis, Bu. Ini bukan hidung mancung, Bu. Hidung minimalis. Ibu, majelis ini sudah 14 tahun. Majelis ini kalau seperti bayi sekarang berarti sudah masuk akil baligh. Majelis ini sudah masuk tahapan masa remaja. Saya sangat bersyukur ada beberapa perwakilan dari majelis ini. Ada berapa majelis taklim ini yang hadir? Ada 10? Berapa belas? 16 majelis taklim. Saya yakin ibu di rumah punya kesibukan. Karena mun ring bini penikah, ku pernah lopot dari kelakuan. Lobodoboy saya kelakuan. Saya itu Kiai, kalau lihat istri dari bangun tidur sampai tidur boleh, saya teguh cuma 2. Pos apa ben lap-lap. Pola apa ada makin pian.
Pola apa siapa untuk nokol lagi, nah Bu? Saya bilang begini sama istri, Mi, memang nggak ada pekerjaan lain apa di rumah ini selain cuma alat sapu sama lap itu. Enggak, karena perempuan itu cenderung perfect, perempuan itu cenderung rapih, perempuan itu cenderung senang kepada kebersihan. Maka perempuan itu selalu aktif, selalu tidak bisa diam, selalu terus bergerak. Maka ibu-ibu yang aktif di pengajian untuk membangkitkan semangat keagamaan di tengah keluarga, mudah-mudahan ilmunya yang dibawa pulang menjadi ilmu yang barokah. Keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun data membuktikan bahwa makhluk paling lucu di atas dunia ini adalah laki-laki, dan makhluk paling menakutkan di dunia ini adalah perempuan. Fakta membuktikan, kalau anak kecil nonton, nak cong suka nonton film Upin Ipin je, suka Upin Ipin laki je, oke. SpongeBob laki je, suka SpongeBob. Doraemon laki bini, laki suka je, aja. Berarti orang laki locoh, lucu. Yang paling menakutkan itu pasti surveinya mana? Mak Lampir, Kuntilanak, Roro Kidul, Nyai Belorong, Nenek Gayung, Wewe Gombel, Genderuwo. Laki-laki apa perempuan? Perempuan semua. Suster ngesot perempuan. Berarti makhluk paling lucu di dunia itu laki-laki, dan makhluk paling menakutkan adalah perempuan. Masuk akal Kiai? Masuk akal. Nggak usah cerita di sini Kiai, nggak usah. Tetapi walaupun begitu, bahwa perempuan itu adalah tiang dan fondasi dari sebuah masyarakat. Kalau perempuannya sudah baik, keluarganya baik. Ibunya solih, ibunya solihah, anaknya solih. Karena kecerdasan anak itu 80% disumbang oleh ibunya. Silakan cari artikel kesehatan tentang keluarga. 80% kesehatan kecerdasan anak, pintarnya anak, 80% itu disumbang oleh ibunya. 20% cuma ayah. Maka para ulama mengatakan al-ummah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kapan sekolah itu dimulai? Waktu ibu hamil. Waktu ibu hamil sebenarnya masa yang paling tepat untuk mendidik anak di dalam rahim. Coba lagu Ayu Ting Ting ngetok bu tepan ngandung bu. Anan pantua apa sangat tok. Kena ke alamat palsu tok. Bu, ada satu negara namanya Sangkit yang hari ini disebut dengan Mauritania, dan itu 100% Muslim, negara Afrika, dan itu negara miskin. Tetapi kenapa di sana 90% anak-anaknya itu penghafal Al-Quran? Di Mauritania umur 12 tahun anaknya itu sudah hafal Quran. Bagaimana cara mendidik mereka? Dimulai waktu ibunya dalam hamil. Di saat ibunya hamil, karena rata-rata ibu di Mauritania itu penghafal Quran. Ibu-ibu di Mauritania rata-rata penghafal Quran, ibu. Di Sangkit itu. Dulu adik sepupu saya sekolahnya di sana. Kuliahnya di sana sampai S2-nya. Di Sangkit, dari S1 sampai S2. Padahal itu negara miskin. Tapi kenapa adik saya mau sekolah di sana? Karena saking cintanya kepada Quran, dan satu-satunya atau salah satu tujuannya adalah Sangkit, Mauritania. Waktu ibunya hamil dari usia 4 bulan, ibu sudah membiasakan baca Quran, menghafalkan Quran sambil memegang perut anak. Apakah anak waktu di dalam rahim mendengar? Iya. Komunikasi pertama ibu dengan anak waktu hamil. Coba mun anak antapang nendang, kan iku bimbun. Cek wat kuat nak, sakit tabun mama. Dengar. Kalau tendangannya makin kuat, oh itu cikal bakalnya jadi Ustadz Mustahar. Kalau tendangannya kuat. Dari mulailah hamil sampai lahir,
Anak ini diperdengarkan Al-Quran oleh ibunya. Nanti sudah mulai dari bayi sampai usia 4 tahun, anak ini tidak berhenti dibacakan Quran. Obrolannya tentang Quran. Dari usia 4 tahun anak sudah mulai diperkenalkan hafalan-hafalan Quran. Maka ketika anak usia 12 tahun, rata-rata anak di Sangkit Mauritania itu sudah menjadi hafid Quran. Bisa Bu? Bisa? Insya Allah bisa. Walaupun tidak mesti mutlak menjadi penghafal Quran, minimal insya Allah Allah jadikan anaknya anak salih dan salihah. Sebab anak sudah dibiasakan mendengarkan kalimatun thayyibah. Maka biasakan ibu yang masih hamil, yang baru hamil, atau nanti anaknya sudah lahir, perkenalkan bacaan-bacaan Al-Quran dari sejak dini. Maka insya Allah anaknya kelak akan menjadi anak salih dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, taat kepada orang tua, cinta kepada guru, dan hormat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya kasih contoh anak saya yang paling kecil ini. Namanya Aidan Zed Fas Hamdallah. Kenapa dikasih nama Hamdallah? Dokter dulu bilang istri saya harus dioperasi sesar. Tapi saya bilang sama dokter, dok, istri saya melahirkan 4 anak tidak ada yang sesar. Maka secara logika anak yang kelima tidak mungkin lahir secara sesar. Tapi kalau memang harus terjadi, kalau anak saya lahir dari proses sesar, insya Allah saya kasih nama Basmallah. Tapi kalau anak saya lahir normal, saya kasih nama Hamdallah. Alhamdulillah atas izin Allah lahir anak ini. Kemudian tanpa proses yang sulit, brol keluar, romorole bade keluar. Dokter panggil saya, ceremet gula mau nengak ke dokter kak Surai, ceremet gula ke dokter kak, karena gue jenggu gula oben ngara. Selamat pak ya, cucu pertama kan nih kok. Allahu Akbar, sakit hati gula bu. Aduh ngarang kok ya bos cek tuan negara. Gula saya tak mampu, elek sarang empuk. Saya nomor 2 Umaymah, Haja Umaymah. Pak gula, apa kok ci? Cucu pertama kok. Tetimun andi anak jak watawa geluh. Temu jak anak ben kompoi akhirah. Kemunali kia kedon putra. Banyak. Saya paling kene umur sana apa? Untuk 7 tahun. Ini lepas produksi terus. Ngarari setel boros pola. Agak setel agak pes-tepes kasana. Allah. Makin dek bambun anak boleh. Arya Chandring Sunda cunak ria antara cucu sama anak ria. Jadi begini bu, saya bilang sama istri saya, dari 5 anak itu karakter anak saya beda-beda. Anak yang pertama itu cerdas dan pintar di bidang eksakta, matematika. Caranya gimana? Saya dari umminya itu mulai hamil, menghatamkan Quran hampir setiap minggu. Dan kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kecerdasan untuk anak saya ini, dan kecerdasan yang akan bermanfaat bagi umat. Alhamdulillah, atas izin Allah, dia cerdas di bidang ilmu eksak. Yang nomor 2, saya kasih nama Fatir Atullah Zilalul Haq. Waktu ibunya hamil, dari kecil saya hatamkan Quran hampir tiap minggu. Tapi saya membiasakan membaca kitab Sahih Bukhari hampir tiap hari, antara kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah anak ini lahir kemudian masuk pesantren, sangat mencintai ilmu hadis. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah salah satu penghafal hadis. Dan kemudian ngambil jurusan ilmu hadis di UIN Jogja. Yang nomor 3, saya kasih nama autor. Dari kecil sama saya hatamkan Quran.
Tapi waktu hamil saya biasakan membaca kitab tafsir Tabari dan Ibnu Katsir di samping ibunya. Setelah anak ini besar, atas izin Allah, ternyata dia senang kepada ilmu tafsir dan hari ini juga sama mengambil jurusan ilmu tafsir. Anak yang keempat, saya coba lagi, sama juga. Setiap hari hampir setiap minggu saya hatamkan Quran. Dan kemudian anak ini sering saya bacakan beberapa kitab tasawuf. Salah satu di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Setelah besar, anak ini menjadi hati yang lembut dan memiliki sopan santun yang luar biasa. Yang ini, yang paling kecil, coba lihat ke sana bang, mukanya bang, lihat ke sana bang, lihat ke sana, lihat ke jamaah. Ganteng padan bapaan. Kalau saya bawa kemana-mana, apalagi di luar negeri, suka sakit hati saya pak. Setiap saya masuk di imigrasi, yang dilihat itu paspor saya sama anak saya. Anak bapak? Iya, saya punya anak. Nggak salah ke katanya. Ngarayongku kan nyulik anak orang pola saya. Kalau keluar negeri, are you son? Yes, my son. Yes sir? Yes sir. Tak percaya jereng bule si anak hula. Aduh ngarai kena ya becek cuba ndak mengkor ya gitu juga. Apa yang saya baca waktu anak ini dalam kandungan? Sama, saya memang menghatamkan Al-Quran dan saya banyak membaca kitab-kitab tarikh. Termasuk kitab tarikh Khulafa, kemudian Al-Maqari dan Al-Baladhuri, termasuk kitab Syirah Ibnu Hisham. Lahir anak ini, kemudian Allah berikan kecerdasan, dia senang kepada kitab-kitab tarikh. Jadi anak itu sebenarnya bisa dibentuk oleh ibu dari rumah. Bukan hanya dibentuk oleh Ki Mustahar, tapi orang yang pertama memiliki kewajiban mutlak untuk membentuk jiwa dan pikiran anak itu adalah ibu. Kenapa anak itu cenderung biasanya agak keras? Karena dari kecil cenderung ibu mengajarkan kepada persoalan keras. Contoh, anak isoro ngaji, tepaan amin kelayang. Ide remes saya yolok. Moledul. Saya ngaji akan Ustadz Mudassir dul. Terekam di pikiran anak. Terekam dengan baik. Karena anak masa dalam tumbuh kembang itu daya rekamnya luar biasa. Maka biar anaknya jadi anak pintar, cerdas dan salih, biasakan anaknya mendengar kalimat-kalimat yang indah dari ibunya. Demma anak, demma ganteng, tidak masalah walaupun anaknya tidak ganteng. Ada yang kadang anak tak apa diganteng, oh dia, cek cuban kaki badan bapang itu. Tapi lambe laki bapan. Jangan biasakan. Karena pendidikan pertama anak itu mesti lahir dari ibu. Kalau ibunya sudah mendidik dengan baik anak-anaknya, insya Allah anaknya akan salih. Ayah harus salih, ibu harus salih. Ulama mengatakan salahul ab sababun li abna'is salih. Orang tua yang salih akan menjadikan anaknya sebagai anak salih. Jangan nyalahkan anaknya kalau tidak pintar. Jangan nyalahkan anaknya kalau tidak salih, kalau orang tuanya masih belum salih. Ini berharap sama Allah, ya Allah jadikan anak saya pintar. Sementara orang tua tidak mengikhtiarkan itu dalam kebaikan. Cara yang paling mudah untuk ibu, ibu, nanti setiap sholat, kalau anak ibu misalnya 5, setiap anak dibacakan Fatihah satu-satu. Dibacakan Fatihah satu-satu selepas sholat. Biasakan itu. Kemudian yang kedua, biasakan anak dalam rumah tangga itu mendengarkan kalimatun thayyibah. Jangan sampai ketika ibu ada masalah dengan suami dipertontonkan di hadapan anak. Karena itu akan membuat jiwa dan pikiran anak itu menjadi rendah diri. Ada traumatis yang masuk dalam pikirannya. Mun embun beneman ala kau mereseng. Tahu mereseng mak? Tahu mereseng bu? Yang bukan orang Madura paham mereseng tak? Mereseng itu muka beramak.
Mak bapak tiap hari pagi siang sore macam makan obat. Ribut dengan bapak, mak ribut dengan mama, bapak ribut dengan mamanya, anak itu akan merekam. Dan sedikit demi sedikit membuat hati anak itu menciut. Hati-hati. Ini pendidikan anak, Bu. Jadi biasakan memperlihatkan kebaikan antara ibu dengan suami di hadapan anak-anak. Dan ketiga, hindarkan dari perkara yang haram. Yang haram jangan kasih ke anak. Yang haram jangan kasih anak. Ya kasih istri juga jangan. Lagi pan haram, oh nesar tangan anak lebih kembun bayi, tak usah. Yang keempat, biasakan anak itu dari kecil itu dengan didikan-didikan yang baik, terutama masalah ilmu-ilmu Al-Quran. Mulai besok, ibu kalau punya anak kecil, di saat sudah dimulai digendong, biasakan membaca sholawat atau bacaan-bacaan Quran. Maka itu akan terekam dengan baik. Rekaman yang baik nanti itu tidak akan terhapus sampai masa tuanya. Karena anak itu ibaratkan kaset perekam. Maka ibu-ibu yang hadir ke setiap majelis taklim, pulang dari majelis taklim, pegang anaknya dan ucapkan satu doa. Ayo ikuti doa saya. Dan itu ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pulang, pegang kepala anaknya, baca doa sebagaimana doa Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ayo ikuti ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pegang ubun-ubun anak ibu. Doa ini artinya, ya Allah, jadikan anak ini orang yang faham, orang yang alim di ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan berikan dia kemudahan ilmu pengetahuan di dalam ilmu ta'wilul Quran. Pegang di sininya, ya, pegang ubun-ubunnya minimal 3 kali. Insya Allah anaknya Allah mudahkan untuk belajar ilmu apapun. Semoga Allah merahmati anda semuanya. Kalau nanya, kalau untuk suami saya Pak Ustadz, bisakah ganti bacakan ayat kursi 41 kali? Apanya yang dipegang Ustadz? Kakinya. Kenapa kakinya Ustadz? Meletak buruh. Iya mon bapak ini udah remah yang lah wah. Saya penting untuk anak teguh, anak terutama bi ibun. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Insyaallah Allah mudahkan. Kalau anaknya sudah pintar, anaknya cerdas, anaknya hebat, yang bangga itu pasti orang tuanya. Saya ulangi, 80% kecerdasan dan kepintaran anak tergantung ibu. 20% itu disumbang oleh ayahnya. Jadi jangan heran, mun anak pinter, saya bangga ke adik siapa? Mbu. Aduh anak kakek jona. Kakek tak tahu deh. Ai tangan anak je deh. Iya tak asu iku. Tepan lah bukan. Masa anak kakek ti benih iku. Anak bapang iku. Mun pinter anak ngembu, mun begang anak bapak. Aja mun reng bini aja. Uang suami uang. Uang suami uang. Uang istri uang. Tuh. Reng laki kondi PC pak, din reng bini kapi. Ke mustahar, saya usaha tepatian, tak nemu panas, tak nemu ojen, sehingga kui geleng bini na pak. Ya tapi kan itu seperti itu pak. Sebab ingat pak ya, kata Nabi, khairukum wa khiyarukum man ahsana li ahlikum. Laki-laki yang baik, suami yang baik adalah suami yang mampu membahagiakan istrinya. Setuju bu? Macik kuat deh. Engkau semua saya komun deh.
Dadi Pak, dawuh Kanjeng Rasul, orang laki se bagus ben se paling bagus, se seneng atene binine ben anakan. Dadi sampeyan mun pelemene dari lakoh. Pelemene dari lakoh bagian Pak Bapak. Ngabes bini na umpamane gelek se berangkat ngangkui daster, pelemene ngangkui daster pole, cepah rebut Pak. Yo Pak daster to akile. Aduh, abes sambil aduh kaki cek ratin kaki le. Padahal bini namung jerimung mak. Bau konyi, bau laos, bau lampojeng, kia bau cekor boleh. Enten tak apa-apa bocih. Aduh le, sejeng lanceng angkok lebet dari Pontianak sampai ke Jung Pasir jelek. Kuba de cung ratinan ben kaki le. Leki jawab lebay kakek. Aduh, enggak le, are ongguan re. Dari Pontianak sampai Dena ada siapa yang ratin ke coba kakek. Kan seneng aten nama. Cepas gua pandetung. Bah bulus-bulus ngaji ya kakek. Hindari kalimat itu. Sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun ngabes ke bini tuh mesem pas alam. Aduh yen, engkau tak salah bini kakek kok. Arah apa? Aduh, cek kakek kan mesem juga kok seneng ate. Padahal kiki lah kali dua. Tapi punten mak, kenceren kiai. Leki pan bini mulai tak ratin pas rebut. Letak bati ratin. Mun tak bati ratin, kalau memang sudah mulai tidak cantik istrimu sudah mulai tidak menarik, jangan mulai melirik. Kalau istrimu sudah tidak cantik, modalin. Ya udah kau mulia kan? Modalin. Coba kena gerunggung. Dulu di zaman Nabi, berapa menit lagi ceramah saya? Memang pada Kiai Erosoro jemaah apa kan dana ya. Begini Bu, zaman Nabi itu ada seorang perempuan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil uang suamiku tanpa izin? Kelu kayak ngaki dah, kayak ngaki kelu dah. Pakai boleh to di kakek. Ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil uang suamiku walaupun tanpa izin darinya ya Rasul? Rasul bertanya, kenapa? Suamiku pelit ya Rasulullah. Cerai ya Rasulullah. Medit, belket, kreeng, kelet-ket, kentoni cium boleh. Untuk apa kata Rasulullah? Hanya untuk makanku dan anakku. Ambillah secukupnya untuk makanmu dan anakmu. Untungnya pada masa itu belum ada skincare. Coba kalau ibu ini nanya, ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil uang lebih? Untuk apa? Untuk perawatan ya Nabi. Untung mak zaman itu tidak ada. Sempat ada masa itu, habis laki-laki hari ini. Tapi kata Rasulullah, selagi untuk kebutuhan anakmu dan dirimu, ambillah walaupun tanpa izin suamimu demi untuk mempertahankan hidupmu. Hari ini saya bela perempuan. Saya bela sampean. Karena tanpa perempuan siapalah saya? Duka. Wacik setuju nah. Saya bisa seperti ini karena seorang perempuan yang bernama Hajjah Ruqayyah, dan itu umi saya. Walaupun umi saya itu bukan orang pintar dan alim, umi saya itu setiap hari zikirnya kepada Allah cuma sholawat. Setiap saya melihat ibu-ibu yang sudah sepuh, saya selalu menangis dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ummiku begitu mencintaiku, saya tidak bisa membalas rasa cinta ummiku ya Allah. Tapi saya berusaha untuk mendoakan yang terbaik untuk ummiku ya Allah. Jadikan dia sebagai ahli surgamu ya Allah. Saya ini orang biasa Pak.
Tapi saya lahir dari seorang perempuan yang luar biasa. Kak Surah ini paham betul siapa umi saya. Umi saya nggak pinter ngaji, apalagi baca kitab enggak. Umi saya itu zikirnya cuma salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tanya kepada Ummi Mi, berapa banyak Ummi membaca salawat setiap hari? Beliau menjawab dengan indahnya, untuk apa saya menghitung salawatku kepada Nabi? Karena cinta Nabi untuk kita semuanya tidak akan pernah terhitung dan ternilai dengan apapun. Ketika saya mendengar jawaban yang seperti itu, hampir seluruh zikir yang saya baca saya tinggalkan. Dan saya berganti salawat sebagaimana kecintaan Ummi saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafatnya, sebenarnya saya sedang ada jadwal di Jawa Barat. Tapi saya melihat Ummi saya itu sudah mulai sakit yang agak berat. Ketika saya bawa ke rumah sakit, Ummi nggak mau dirawat. Dan mungkin karena saya anak satu-satunya yang paling degil di keluarga, saya dipanggil Cong dan Nak. Saya masuk ke ruangan gawat darurat. Ada apa, Mi? Saya mau pulang. Ummi kan belum diperiksa sama dokter. Saya mau pulang. Ummi, dokternya setengah jam lagi datang. Jawabannya masih tetap, saya mau pulang. Tapi saya tidak paham bahwa sebenarnya kata pulang itu menuju kepulangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah masa berat. Kemudian sore itu saya bawa pulang ke rumah. Saya izin kepada kakak dan abang, Bang, akak semua, Ummi hari ini sudah tidak mau dirawat karena Ummi merasa sakitnya sudah agak berat. Mari kita bawa pulang. Hanya sepakat kami bawa pulang. Dan sakitnya hanya 2 hari dan itu demam berat. Sebelum wafat, ternyata saya yang ditunggu. Di saat nazak, saya minta izin sama beliau, Mi, saya mau sholat sebentar. Iya, jangan lama-lama. Saya sholat di ruangan depan. Setelah saya mengucapkan salam dari sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Ummi memanggil saya, Zen, Zen, Zen. Saya dipanggil oleh Ummi. Saya menghampiri Ummi. Ummi saya hanya berkata, Ummi saya hanya memberikan isyarah dengan tangan sambil memegang dada. Dan isyarah itu adalah isyarah yang terakhir. Ternyata Ummi pulang kembali kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala selepas saya melaksanakan sholat asar. Dan sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, Ummi berbisik di telinga kanan saya, Nak, jangan engkau sakiti orang lain, siapapun itu. Ummi saya mengatakan, Nak, jangan sakiti orang lain, siapapun itu. Sembari saya pegang tangan beliau dan saya cium tangan beliau. Dan pada saat terakhir itulah ternyata beliau ingin saya yang menuntunnya. Saya tuntun beliau dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada tarikan yang ketiga, Ummi saya wafat di tangan saya. Ternyata pesan yang saya terima pada saat itu adalah sesungguhnya nasihat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muslim yang baik sesungguhnya adalah orang yang menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menjaga kata-katanya, dan menjaga tangannya. Jangan sampai menyakiti muslim yang lain. Ini ajaran yang linuh, ajaran yang luhur, dan ajaran yang tinggi. Banyak di antara kita menjadi hamba Allah yang salih ketika duduk di masjid. Banyak di antara kita menjadi hamba yang baik ketika sholat, ketika sujud dan zikir. Tapi mampukah kita menjaga lisan?
Mampukah kita menjaga ucapan? Mampukah seorang anak menjaga lidahnya terhadap orang tuanya? Mampukah suami menjaga ucapannya kepada istrinya? Mampukah seorang istri menjaga ucapannya kepada suaminya? Dan mampukah kita menjaga ucapan-ucapan kita kepada orang lain? Mestinya setelah kita menjadi hamba Allah yang taat selepas ibadah salat, kita harus semakin baik kepada orang lain. Kenapa kita tidak belajar menjaga lidah? Hari ini zaman apa, Ibu? Kita mungkin mampu menjaga lidah kita ketika berhadapan dengan orang lain. Tetapi dunia hari ini, ketika dunia sudah di tangan kita melalui perangkat handphone, kita mampu menjaga lidah, tapi sungguh kita tidak mampu jari jemari kita dari lontaran kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan yang berikutnya kata Nabi, orang yang hijrah sesungguhnya adalah orang yang pindah dari keburukan dan maksiat di jalan Allah, berpindah kepada taat di jalan Allah. Yang selama ini tidak salih, dia pindah kepada kesalihan. Yang selama ini mungkin tidak sempurna, dia pindah kepada kesempurnaan. Maka mumpung hari ini masih bulan Muharram, di tanggal 11 bulan Muharram, tanggal 11 ya Ustaz Ahmad Hari ini tanggal 11 bulan Muharram, dan bulan Muharram adalah bulan berbagi, bulan taubat kepada Allah, dan bulan bersedekah. Maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika diturunkan ke bumi, 100 tahun lamanya Nabi Adam sujud kepada Allah, mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun Nabi Adam sujud bertaubat kepada Allah sampai tempat sujudnya itu cekung seukuran jidatnya beliau. Tapi apakah Allah melihat dan menatap Nabi Adam dan kemudian mengampuni dosanya? Tidak. 100 tahun Nabi Allah Adam bertaubat kepada Allah, tapi Allah tidak menatap Adam karena satu kesalahan. Sampai puncaknya di bulan Muharram, Nabi Adam ingat bahwa ketika di surga Nabi Adam melihat tiang arsy. Tiang arsy itu kokoh dan kuat, yang disangga oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di ujungnya apa firman Allah kepada Adam? Ya Adam, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, qad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni dosamu ya Adam. Adam merasa kaget dan heran bercampur senang setelah 100 tahun sujud kepada Allah tanpa mengangkat kepala. Tapi kemudian Allah memerintahkan Adam mengangkat kepalanya karena Allah mengampuni dosanya, karena tersebat membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Yunus Allah selamatkan dari perut ikan 40 hari 40 malam dalam keadaan takut, cemas, was-was dan gelisah. Nabi Yunus Allah selamatkan di bulan ini, di bulan Muharram, dan bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus diterima taubatnya oleh Allah di bulan Muharram karena membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang terakhir, karena sudah hampir jam 4, ibu-ibu juga sudah mau pulang, takok nasen kering. Orang Madura apa nih, kebonnya bahasana. Orang Madura
Kalau masih di ladang padi itu disebut padih. Tapi sudah dipanen disebut apa? Padi. Bukan padi lagi, kepeh. Gabah. Ditumbuk jadi beras. Sisa-sisa gabah yang ada dalam beras disebut laas. Au berpole. Masak jadi, terlalu encer jadi, terlalu kering jadi, dijemur jadi, digoreng jadi nangkinang. Banyak betul. Jadi yang mau saya sampaikan ibu-ibu sekalian, apa yang ibu lakukan hari ini, saya pertama ucapkan selamat hari ulang tahun Majelis Taklim Al-Barakah. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin memberikan barokah bagi keluarga, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Amin. Yang kedua, saya doakan guru kita Ustadz Mustahar, semoga apa yang beliau hajatkan dan diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada iklannya Ustadz. Ada iklannya. Kalau suatu hari Allah mentakdirkan sampean sebagaimana yang sampean inginkan, jadilah pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Itu sebagai teman, sebagai sahabat, karena saya bersahabat dengan beliau sudah lama. Kenal tahun berapa Kiai? Tahun 2000-an ya Kiai ya? Ya tahun 2000-an, karena ternyata beliau juga santrinya Kiai Hafi ya, Kiai Hafiluddin Farid Surabaya, dan saya juga masih bernasab kepada beliau Kiai Hafiluddin. Sementara kalau Kiai Hanafi Khalil itu masih ibunda beliau itu dengan mbah saya itu sepupu sekali. Jadi hubungan saya dengan beliau sudah lama, dan alhamdulillah sampai hari ini kami selalu menjaga hubungan itu dengan baik. Kalau beliau Kiai Munali itu dengan istrinya saya bernasab. Kalau tidak salah bibi ya. Saya panggil bibi kepada ibunya beliau. Ya walaupun lebih tua saya sepertinya. Kalau yang di ujung itu masih terhitung adik ya, Ustadz Mudassir masih terhitung adik, itu juga masih nasab Ustadz Surai, satu kelas dulu Bu. Kan satu kelas kita Kak ya. Saya dengan beliau satu kelas berapa tahun Kak? 4 tahun apa 5 tahun Kak? 5 tahun kurang lebih Kak ya. Iya. Beliau itu memang dari zaman sekolah paling tua Bu. Bukan paling besar Bu, paling tua. Jadi dulu tanpa dipilih Kiai sudah nunjuk jadi ketua kelas. Jadi apa-apa urusannya sama beliau dulu. Jadi walaupun sampai hari ini saya seperti ini, saya tetap menghormati beliau sebagai abang, sebagai kakak waktu di kelas dulu. Kiai Khalili saya kenal baik. Kemudian siapa di sebelahnya itu? Oh iya Ustadz Aziz. Ustadz siapa lagi? Kemudian ada Habib Maulana dan Ustadz Madhari. Kami bersahabat dengan baik semuanya, dan kami sadar bahwa persahabatan itu kelak akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ki Mustahar. Saya mohon maaf karena memang beliau minta waktu itu tanggal 10, tapi karena memang kondisi jadwal saya yang masih sangat padat, dan mungkin insya Allah nanti sampai akhir September itu, kalau Agustus mungkin masih seputar Ketapang dan beberapa kabupaten termasuk di Pangkalan Bun, karena tanggal 13 saya harus terbang ke Pangkalan Bun untuk hadir di beberapa daerah dan kabupaten. Nanti di bulan September saya sudah dijadwalkan di beberapa kabupaten termasuk beberapa provinsi, dan insya Allah ke Malaysia. Terima kasih atas waktunya. Jika seandainya ibu dan bapak mengundang saya kemudian tidak dipenuhi jadwalnya, bukan saya tidak mau, karena memang itu sudah terjadwal. Dan insya Allah selagi memang saya bisa hadir, saya usahakan untuk hadir. Saya usahakan untuk hadir, walaupun mungkin dalam kondisi yang agak kepepet. Tetapi yang paling penting adalah silaturahimnya. Terima kasih manter ibu-ibu, setiap orang sesolihah saja. Nak foto na manter setiap orang sebecek. Selesai dari dunia sampai akhirat. Bi kule tua kini manter tak celepera boleh.
Seampo celeper manter ambuh. Selake dua aginah manter tetireng laki sesetia. Manter tak bini boleh. Kan laki na sambian benih gula. Saya dua aki. Seporana saja. Terus kelangkong ya. Baik. Anak-anak ya. Nanti kita berdoa bareng nak ya. Karena doa kalian itu sangat diijabah oleh Allah. Kami dijaga oleh Allah karena adanya kalian. Kami diselamatkan oleh Allah dari bala karena kalian. Kami dijauhkan dari musibah oleh Allah karena ada kalian semuanya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti sebutkan nama orang tua masing-masing Ibu ya. Tsumma ila ummahatina wa abaina. ولجميع مشايخنا ووصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض أينما كانوا بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة. اللهم يا الله يا ربنا يا رحيم يا غفور يا غفور يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا يا الله. اللهم اغفر لنا يا الله. اللهم اغفر لنا يا الله مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلن يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين. نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم ارحم لأمهاتنا وآبائنا. اللهم ارحم لأمهاتنا وآبائنا وارزقنا برهم فإن دعوتهم مستجابة. فإن دعوتهم مستجابة. فإن دعوتهم مستجابة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإنعام. يا ذا الجلال والإكرام. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada saat ini ya Allah kami datang dan bermunajat kepadamu ya Allah di bulan Muharram yang mulia ini ya Allah, bulan yang dimuliakan dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berkumpul di masjid ini ya Allah bersama anak-anak yatim ya Allah, bersama orang-orang salih ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah yang hari ini sudah ada di alam kuburnya ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Sepora aki tusan emak sareng embu batan kaula ya Allah.
Sepora aki sedaja utusan emak sareng embuk batan kaula ya Allah. Sepora aki sedaja utusan emak sareng embuk batan kaula ya Allah. Peselamat aki dari seksana ajunan ya Allah. Peselamat aki dari seksana alam kubur ya Allah. Ya Allah, selama hidupnya kedua orang tua kami ya Allah, kami belum dapat membahagiakan keduanya ya Allah. Kami belum dapat membahagiakan hati mereka ya Allah. Malah sebaliknya ya Allah, kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, selama ini kami tidak patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Selama ini kami tidak taat kepada Nabi-Mu ya Allah. Dan selama ini kami tidak taat dan patuh kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maka ampunkan dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Para ustadz-ustadz kami ya Allah. Jamaah-jamaah kami semuanya ya Allah. Dan masyarakat yang ada di Tanjung Pasir ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak keturunan kami dari fitnah ya Allah. Selamatkan anak kami dari fitnah ya Allah. Bukakan pintu hati anak-anak kami agar Engkau jadikan sebagai anak saleh dan salihah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Terimalah hajat kami ya Allah. Sembuhkan sakit kami ya Allah. Sembuhkan sakit kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Istiqomahkanlah kami dalam kebaikan di majelis ini ya Allah. Serta mudahkanlah segala urusan-urusan dunia akhirat kami ya Allah. Engkau maha mendengar ya Allah. Engkau maha kasih sayang ya Allah. Ampunanmu melebihi luas kesalahan kami ya Allah. Inna rahmataka awsa'u min dunubina. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangmu ya, melebihi luasnya kesalahan kami kepadamu ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa besarnya salah dan dosa kami ya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ampunanmu melebihi segala-galanya ya Allah. Ampuni kami, maafkan kami, tunjuki kami ke jalan yang benar dan lurus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ki Mustakhar, kepada ustadz-ustadz yang lain, kepada para kiai, ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memanjangkan usia kita dan di tahun yang akan datang dapat dipertemukan kembali di bulan Muharram dalam keadaan sehat wal afiah tanpa kekurangan suatu apapun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.